Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Masih semangat ya kan puasanya? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi spoiler alias versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Dewa penghancur berdiri berhadapan dengan Dewi Kehidupan. Tatapannya membara oleh amarah dan keyakinan. Dia tidak percaya Dewi Kehidupan alias istrinya ingin menantangnya. Namun sang Dewi hanya membalas dengan diam. Tidak ada satupun yang dapat membaca isi hatinya saat ini. Dengan sikap tegas, Dewa Penghancur menyatakan semuanya akan ditentukan oleh kekuatan. Dia juga menegaskan dirinya sengaja membiarkan Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu pergi sebelumnya. Tujuannya bukan karena belas kasihan, melainkan untuk memancing semua pendukung Dewa Laut berkumpul di satu tempat. Para sekutu Dewa Laut lainnya telah dikurung di kastil terlarang Dewa. Dia ingin menghancurkan mereka sekaligus dan membuktikan pilihan Dewi Kehidupan untuk menentangnya adalah kesalahan besar. Beberapa waktu sebelumnya, Dewa Penghancur telah memerintahkan 7 Dewa Dosa Asal untuk menyerang sekutu-sekutu Dewa Laut. Langkah itu dilakukan untuk melemahkan kekuatan keseluruhan pihak lawan. Banyak pendukung terkuat Dewa Laut berasal dari benua Daulo. Meski Dewa Penghancur tidak sepenuhnya mengetahui berapa banyak dewa yang masih setia pada Dewa Laut, tapi dia yakin dikarenakan telah menguasai lebih dari setengah kekuatan tempur terkuat di alam dewa, dia memilih menunggu dan menjadikan satu pertempuran besar sebagai cara paling efektif untuk mengakhiri kekacauan. Rencananya hampir berhasil sepenuhnya, namun dia tidak menyangka bahwa pihak lawan ternyata memiliki 9 dewa tingkat pertama, jumlah yang jauh lebih besar dari perkiraannya. Lebih mengejutkannya lagi, Dewi Kehidupan sendiri berdiri memimpin musuhnya. Dewi Kehidupan kemudian melayang maju. Dari tubuhnya memancar cahaya hijau lembut seperti kumpulan daun yang bersinar. Dalam sekejap, langit dipenuhi oleh nafas kehidupan yang hangat dan murni. Di dalam lingkup cahaya tersebut, aura kehancuran milik Dewa Penghancur melemah dan terdorong mundur. Sebuah tirai cahaya hijau zamrud menyelimuti kastil terlarang dewa, melindungi para dewa yang terkurung di dalamnya. Di belakang Dewi Kehidupan, 7 dewa elemen, dewa emosi, dan Rong Nianbing menyebar membentuk barisan. Di belakang kepala masing-masing muncul roda cahaya 7 cincin berwarna berbeda, memancarkan tekanan dahsyat khas dewa tingkat pertama. Seluruh langit seakan diterangi oleh kekuatan mereka. Di sisi lain, Dewa Penghancur juga memanggil pasukannya. 7 Dewa Dosa Asal berdiri di belakangnya dengan roda cahaya 7 cincin berwarna gelap. Sementara itu, di belakang kepala Dewa Penghancur sendiri muncul roda cahaya 9 cincin berwarna perak, simbol kekuatan yang berada di puncak. Aura kehancuran melonjak hingga mencapai batas tertinggi. Kabut ungu kehitaman membumbung ke langit dan berubah menjadi guntur Dewa Penghancur yang menggelegar. Kekuatan kehancuran mengguncang ruang angkasa. Menghadapi hal tersebut, Dewi Kehidupan menutup matanya dan mengangkat kedua tangannya. Dari dirinya melesat cahaya hijau pekat menuju awan kehancuran di langit. Itulah benih kehidupan, inti kekuatan suci yang menjadi sumber eksistensinya. Meski terlihat kecil dibandingkan lautan kehancuran, tetapi benih kehidupan memancarkan musik surgawi yang lembut. Perlahan, guntur mereda dan warna ungu di langit memudar. Nafas kehancuran melambat dengan cara yang mengejutkan. Dewi Kehidupan dan Dewa Penghancur berasal dari generasi yang sama dan memiliki kekuatan setara. Bahkan makna keberadaan Dewi Kehidupan bagi alam dewa dianggap lebih besar.
Ketika dia berdiri menentang kehancuran, banyak dari ratusan dewa di belakang dewa penghancur menunjukkan keraguan. Tidak ada yang benar-benar ingin melawan Dewi Pemberi Kehidupan. Namun keadaan telah berkembang terlalu jauh, janji telah dibuat, dan kubu telah dipilih. Pertempuran besar di alam dewa kini tak terhindarkan, dan hasilnya akan menentukan nasib semua pihak. Dewa penghancur meraung penuh amarah, lalu tubuhnya berubah menjadi bola cahaya ungu melesat cepat ke langit. Seolah tertarik oleh kekuatan tersebut, Dewi Kehidupan juga berubah menjadi cahaya biru dan naik menyusulnya hingga keduanya menghilang di balik awan tebal. Sebelum benar-benar memasuki pertempuran, suara Dewi Kehidupan bergema dari udara. Dia menyatakan akan menahan Dewa Penghancur, sementara para dewa lain harus segera menyelamatkan keluarga Dewa Laut, serta meminta Dewa Laut mengambil alih keadaan. Pasalnya hal itu adalah satu-satunya cara untuk membalikan situasi. Mendengarkan hal tersebut, Rong Nianbing segera bergerak melesat maju, diikuti 7 dewa elemen yang masing-masing memadatkan kekuatan unsur mereka. Di sisi berlawanan, 7 dewa dosa asal telah bersiap. 8 dewa tingkat pertama dari kedua kubu saling berhadapan, menciptakan benturan kekuatan yang mengguncang alam dewa. Di seluruh alam dewa, hanya ada 18 dewa tingkat pertama. Dengan keterlibatan Rong Nianbing yang pernah melepaskan posisinya, jumlahnya menjadi 19. Kini hampir semuanya berkumpul di medan perang. Hanya 2 dewa yang tidak hadir. Mereka adalah Dewa Laut dan Dewa Waktu yang misterius. Di tengah-tengah kekacauan, Dewa Emosi tidak ikut bertempur. Dia menggenggam tangan Dewi Kupu-Kupu dan terbang menuju kastil terlarang. Tujuannya jelas menyelamatkan Dewa Laut dan keluarganya. Pasalnya tanpa kehadiran Dewa Laut, mustahil keadaan bisa dipulihkan sepenuhnya. Anehnya, para dewa tingkat kedua dan ketiga di pihak Dewa Penghancur tidak berusaha menghentikannya. Mereka membiarkan pasangan itu memasuki kastil terlarang tanpa perlawanan. Tepat ketika mereka tiba di jendela tempat Dewa Laut seharusnya berada, Dewa Emosi terkejut. Sosok yang mereka cari tidak terlihat, dan tidak ada tanda bahwa Dewa Laut sedang mengamati situasi di luar. Hati Dewa Emosi diliputi kecemasan. Dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi selama mereka pergi. Jika sesuatu menimpa Dewa Laut, seluruh rencana akan runtuh. Pada saat ini, Tang Wutong mengaktifkan tanda Trisula di dahinya. Cahaya ungu kemasan bersinar dari matanya saat dia mencoba terhubung dengan kesadaran ayahnya. Namun yang dia rasakan justru fluktuasi hebat dan kacau. Aura Dewa Laut terasa tidak stabil, seolah-olah sedang mengalami sesuatu yang serius, sehingga membuat kecemasan mereka semakin dalam. Sementara itu di langit, Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan berdiri saling berhadapan. Tatapan mereka rumit, dipenuhi emosi yang tak terucap. Dewa Penghancur sebenarnya tidak pernah menginginkan istrinya terlibat. Dia menyadari sifat mereka bertolak belakang. Dengan alasan tersebut, dia berharap Dewi Kehidupan tetap tinggal di hutan kehidupan dan tidak ikut campur. Dewi Kehidupan mengakui sebagai istri, seharusnya dia selalu berada di sisi suaminya. Namun dalam hal keamanan alam dewa, prinsip mereka berlawanan. Tindakan Dewa Penghancur telah mengancam fondasi penciptaan dan kehidupan semua dunia, termasuk alam-alam bawah. Jika dia mendukungnya, maka bukan hanya alam dewa yang akan terancam, tetapi seluruh tatanan eksistensi kehidupan. Pengakuan barusan jelas mengguncang Dewa Penghancur. Amarahnya mereda sesaat. Dia memahami kesulitan istrinya, namun tetap kecewa karena kehadirannya memberi keberanian pada pihak lawan untuk menantangnya. Pada saat berikutnya, Dewi Kehidupan tiba-tiba menanyakan sesuatu yang membuat suasana berubah drastis. Dia mempertanyakan apakah Dewa Penghancur telah menggunakan kekuatan dari tanah terlarang, sumber energi berbahaya yang dilarang keras oleh hukum alam dewa. Mendengarkan pertanyaan tersebut, roda cahaya di belakang kepala Dewa Penghancur bergetar halus dan ekspresinya berubah, sehingga membuat Dewi Kehidupan menutup mata dengan rasa sakit. Dia menyadari konsekuensi mengerikan jika kekuatan itu benar-benar digunakan. Sebagai penegak hukum alam dewa,
Dewa penghancur seharusnya menjaga aturan, bukan malah melanggarnya. Tidak lagi bisa menahan diri, Dewa penghancur meraung keras, menyangkal bahwa dia telah menggunakan kekuatan terlarang tersebut. Namun getaran auranya membuat keraguan tetap menggantung di antara mereka. Mendengarkan jawaban ragu suaminya, Dewi Kehidupan lantas bertanya, apa alasan Dewa Penghancur memenjarakan Dewa Laut? Selain itu, dirinya berada di tempat ini karena mendengar kabar kekuatan tanah terlarang telah digunakan, di mana informasi tersebut berasal dari Dewa Laut yang telah disampaikan oleh Dewa Emosi. Seandainya tidak ada penggunaan kekuatan terlarang tersebut, Dewi Kehidupan tidak akan datang dan ikut campur. Dia juga menegaskan, dirinya tidak pernah berniat menghalangi rencana suaminya, bahkan bersedia menanggung resiko bersama. Namun satu hal yang tidak bisa dia terima adalah penggunaan kekuatan yang dilarang. Pasalnya dampaknya dapat mengancam seluruh alam dewa. Dewa penghancur sempat terdiam sebelum akhirnya mengakui sebagian kebenaran. Namun dia juga menolak tuduhan bahwa dirinya melepaskan kekuatan terlarang sepenuhnya. Dia mengakui memang meminjam sedikit energi dari tanah terlarang saat menyegel Dewa Laut. Menurutnya, dia hanya mengambil sebagian kecil untuk memperkuat segel, bukan untuk membangkitkan kekuatan secara utuh. Dia juga memahami jika kekuatan tersebut dilepaskan sepenuhnya, akibatnya tidak akan terkendali dan dapat menghancurkan keseimbangan alam dewa. Pengakuan barusan justru membuat Dewi Kehidupan semakin terpukul. Dia sangat mengenal suaminya sebagai sosok yang keras kepala namun tidak pernah berbohong. Dengan alasan tersebut, dia tidak meragukan ucapannya. Namun dia juga yakin Dewa Laut bukanlah sosok yang akan berdusta. Dewa Penghancur menjelaskan, dia terpaksa menggunakan sedikit kekuatan terlarang karena takut pada potensi Dewa Laut, di mana Dewa Laut memiliki dua posisi dewa sekaligus dan mampu berganti kekuatan, termasuk kekuatan Dewa Ashura yang memiliki daya tekan kuat terhadap dirinya. Segel biasa tidak cukup untuk menahan dewa sekuat itu. Dengan mencampurkan sedikit kekuatan tanah terlarang ke dalam segel, dia memastikan Dewa Laut tidak akan pernah mampu membebaskan diri. Bahkan jika para dewa tertinggi lain kembali, segel itu tidak akan bisa ditembus. Akibatnya, Dewa Laut akan selamanya terkurung dan kehilangan kedudukannya sebagai dewa tertinggi, turun menjadi dewa biasa tanpa kekuatan penuh. Tidak sampai di sini, Dewa Penghancur juga mengakui sebenarnya dia tidak takut menghadapi para dewa yang menentangnya. Namun kehadiran langsung Dewi Kehidupan membuatnya terluka secara emosional. Di balik ambisinya, dia tetap menyimpan perasaan terhadap istrinya. Bagi Dewi Kehidupan sendiri, penjelasan barusan justru semakin menegaskan kesalahan besar yang telah dilakukan suaminya. Menyegel Dewa Laut secara permanen, artinya menghapus salah satu dari 5 dewa tertinggi Komite Alam Dewa. Tanpa Dewa Ashura, keseimbangan kekuasaan akan runtuh. Alam dewa bisa kehilangan stabilitas, bahkan menimbulkan kekacauan besar yang merembet ke alam-alam di bawahnya. Lebih jauh lagi, meskipun hanya sedikit meminjam kekuatan tanah terlarang, tetaplah pelanggaran hukum suci yang seharusnya dijaga oleh Dewa Penghancur sebagai penegak aturan. Tidak sampai di sini, Dewi Kehidupan juga menyadari satu hal, di mana memenjarakan Dewa Laut di kastil terlarang memungkinkan aura terlarang terus mengikis kekuatan ilahinya. Segel itu bukan hanya menahan sementara, melainkan proses perlahan yang akan menghancurkan kekuatan Dewa Laut secara permanen. Bagi Dewi Kehidupan, tindakan seperti itu bahkan lebih kejam daripada pembunuhan. Merampas seluruh kekuatan seorang dewa merupakan hukuman tertinggi di alam dewa, karena tanpa kekuatan ilahi, keberadaan seorang dewa menjadi rapuh dan terancam. Dewa Penghancur sendiri terdiam menghadapi kekecewaan istrinya. Di dalam hatinya sebenarnya ada penyesalan, tetapi dia juga tidak melihat pilihan lain. Dia juga menyadari dalam pertarungan 1 lawan 1, dirinya tidak memiliki peluang menang melawan Dewa Laut. Segel biasa tidak akan mampu menahan dewa tertinggi dalam waktu lama. Oleh sebab itu, dia memilih cara ekstrim demi memastikan posisinya aman.
Namun keputusan tersebut kini membawa konsekuensi yang tak terduga. Bukan hanya perpecahan di alam dewa, tetapi juga retakan hubungan dengan dewi kehidupan yang paling dia hargai. Di hati dewa penghancur, kedudukan dewi kehidupan selalu sangat tinggi. Jika ada satu hal yang mampu menandingi ambisinya terhadap kekuasaan, maka hal itu adalah istrinya sendiri. Dia sanggup menerima kemarahan atau hukuman darinya, tetapi tidak sanggup melihat kekecewaan di mata dewi kehidupan. Rasa sakit yang tersembunyi dalam tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada luka apapun. Memikirkan hal tersebut, dewa penghancur akhirnya mengakui bahwa mungkin dirinya telah melakukan kesalahan. Namun keadaan sudah terlanjur berjalan terlalu jauh. Segel terhadap dewa laut telah dipasang, rencana perluasan alam dewa telah dimulai, dan dia merasa tidak mungkin memutar kembali semuanya. Dia hanya berjanji setelah ambisinya tercapai, dia akan mencari cara untuk membantu melepaskan segel di dalam tubuh dewa laut. Dewi kehidupan tidak lagi berniat untuk bertengkar. Sikap tenangnya sempat membuat dewa penghancur merasa lega, mengira hubungan mereka masih bisa dipertahankan tanpa perpecahan lebih jauh. Dia bahkan berniat melanjutkan rencananya dan meminta dewi kehidupan menunggu hingga semuanya selesai. Namun dewi kehidupan justru mengambil sikap yang mengejutkan dan menegaskan jika dewa penghancur tetap melanjutkan langkahnya, dia akan menghancurkan indera ilahiynya sendiri dan jatuh sepenuhnya. Pengorbanan tersebut akan menjadi bentuk penebusan bagi keluarga dewa laut. Ancaman tersebut mengguncang dewa penghancur, wajahnya memucat. Dia menyadari dewi kehidupan tidak pernah mengucapkan sesuatu tanpa kesungguhan. Bahkan melihat air mata mengalir di pipinya, hati dewa penghancur benar-benar goyah. Dewi kehidupan tidak ingin melihat suaminya tersesat lebih jauh. Dia tidak membencinya, bahkan tidak sepenuhnya menyalahkannya. Yang dia rasakan justru kesedihan dan kasih sayang. Dia telah memutuskan untuk tetap berada di sisi suaminya, apapun yang akan terjadi. Namun bukan dengan cara membiarkan kesalahan semakin dalam. Dewa penghancur akhirnya memeluknya. Dia menyadari tindakannya telah melukai hati istrinya terlalu dalam. Bahkan untuk pertama kalinya, ambisi dewa penghancur goyah oleh perasaan. Dia juga menegaskan tidak akan pergi dan akan tetap di sisi dewi kehidupan. Meskipun demikian, dewa penghancur juga menjelaskan banyak hal sudah berjalan dan sulit dihentikan. 108 pilar kekuatan mental telah diaktifkan untuk memperluas alam dewa. Pasukannya jauh lebih banyak dibandingkan pihak lawan. Bahkan jika para dewa tingkat pertama bertempur habis-habisan, dia yakin keunggulan jumlah akan membawa kemenangan. Satu-satunya variabel yang bisa mengubah segalanya hanyalah dewa laut. Tetapi segel yang diperkuat kekuatan terlarang hampir mustahil ditembus. Dewi kehidupan tidak lagi memperdebatkan soal hasil akhir. Baginya yang terpenting adalah tetap bersama suaminya. Dia hanya ingin berada di sisinya tanpa memikirkan kekuasaan atau ambisi. Dewa penghancur yang belum pernah melihat istrinya selembut dan serapuh ini, pada akhirnya menyetujui untuk tetap tinggal bersamanya dan membiarkan pertempuran di bawah berlangsung tanpa campur tangan secara langsung. Sementara itu, pertempuran besar tetap berkecamuk. 7 dewa dosa asal bertarung sengit melawan 7 dewa elemen dalam duel 1 lawan 1 yang dipenuhi kebencian. Meskipun pertempuran melibatkan hampir seluruh dewa tingkat pertama, kerusakan di alam dewa tetap terbatas karena kepadatan energi primordial yang sangat tinggi. Namun intensitasnya tak tertandingi dalam sejarah. Pertarungan ini menjadi salah satu benturan terbesar yang pernah terjadi di alam dewa, serta menentukan arah masa depan seluruh dunia ilahi. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua. Spoiler ya guys ya, spoiler versi novel Donghua Solen 2,5. Dari pembahasan kali ini, kita udah nyampe chapter 51 ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana sih kelanjutan alur ceritanya, kalian bisa cek versi novelnya di chapter 52 ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan juga notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video menarik lainnya.
Di sini Abang Frank, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile